Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang hakikat karya ilmiah. Kelompok 8 sendiri terdiri dari Nur Fadilah Nasution, Putri Septi Novrians, dan Sinta Humaira Arven. Kelompok 8 sendiri terdiri dari Nur Fadilah Nasution, Putri Septi Novrians, dan Sinta Humaira Arven. Materi pertama yaitu tentang pengertian serta ciri-ciri karya tulis ilmiah akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Dari pengertian tersebut telah kita ketahui bahwa syarat minimal dalam sebuah karya ilmiah adalah yang pertama yaitu menggunakan bahasa tulis sebagai media. Yang kedua, membahas konsep ilmu pengetahuan serta disusun secara sistematis dan dituangkan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Materi pertama yaitu tentang pengertian serta ciri-ciri karya tulis ilmiah akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Dari pengertian tersebut telah kita ketahui bahwa syarat minimal dalam sebuah karya ilmiah adalah yang pertama yaitu menggunakan bahasa tulis sebagai media. Yang kedua, membahas konsep ilmu pengetahuan serta disusun secara sistematis dan dituangkan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli. Menurut Heri Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian atau penelitian yang telah disesuaikan dengan kaidah keilmuan. Sedangkan menurut Broto Wojoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Selanjutnya, pengertian karya tulis ilmiah menurut para ahli. Menurut Heri Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian atau penelitian yang telah disesuaikan dengan kaidah keilmuan. Sedangkan menurut Broto Wojoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu karya tulis ilmiah. Selanjutnya, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri yang pertama adalah dia harus objektif, artinya memiliki objek dan memberikan penilaian secara objektif terhadap objek tersebut. Yang kedua, dia harus faktual, artinya dibuat berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, bermetode atau memiliki metode, artinya disusun berdasarkan metode ilmiah tertentu. Yang terakhir, cermat dan jujur, yang artinya mengangkat hal-hal yang sebenarnya terjadi. Nah, materi ketiga adalah tentang jenis karya tulis ilmiah yang akan disampaikan oleh Putri Septi. Kepada Putri dipersilahkan. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu karya tulis ilmiah. Selanjutnya, ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri yang pertama adalah dia harus objektif, artinya memiliki objek dan memberikan penilaian secara objektif terhadap objek tersebut. Yang kedua, dia harus faktual, artinya dibuat berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, bermetode atau memiliki metode, artinya disusun berdasarkan metode ilmiah tertentu. Yang terakhir, cermat dan jujur, yang artinya mengangkat hal-hal yang sebenarnya terjadi. Nah, materi ketiga adalah tentang jenis karya tulis ilmiah yang akan disampaikan oleh Putri Septi. Kepada Putri dipersilahkan. Selanjutnya yaitu jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang berisi ide berdasarkan pada studi pustaka atau kajian lapangan. Yang kedua yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya ilmiah yang disusun dengan tujuan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan.
Selanjutnya itu disertasi. Disertasi merupakan karya ilmiah yang memiliki karakteristik yang berfokus pada penemuan yang sesuatu yang baru, berfokus pada pengembangan prinsip teori yang telah ada, berisi pengembangan model baru yang diuji di lapangan. Disertasi ini adalah tugas akhir pada pemenuhan untuk sarjana S3. Skripsi adalah karya tulis ilmiah resmi yang membahas permasalahan dalam bidang tertentu. Skripsi merupakan tugas akhir dalam pemenuhan untuk meraih sarjana S1. Sedangkan tesis adalah karya tulis ilmiah resmi berfokus pada pengujian teori yang telah ada dalam satu disiplin ilmu tertentu. Tesis merupakan tugas akhir untuk pemenuhan sarjana S2. Selanjutnya itu karya ilmiah populer, biasanya ditulis dengan teknik penulisan yang menarik agar mudah dimengerti pembaca. Lalu kertas kerja merupakan salah satu jenis karya ilmiah yang disusun dengan tujuan untuk melaporkan suatu kegiatan, misalnya kegiatan KKN, PKL, dan kuliah lapangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang berisi usaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Nah, sedangkan karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Karya non-ilmiah ini bersifat subjektif, tidak ada dukungan fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer. Selanjutnya di sini ada beberapa perbedaan karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Yang pertama kita bahas dari jenis atau bentuk, di mana pada ilmiah dia dapat berupa buku, makalah, kertas kerja, proposal, laporan, penelitian, resensi buku, dan artikel. Sedangkan pada non-ilmiah dia dapat berupa surat dinas, laporan dinas, karya sastra, surat cinta, dan fitur. Selanjutnya pada metodologinya, pada karya ilmiah harus memenuhi kaidah atau norma ilmiah, di mana norma ilmiah ini mengikuti 3 kriteria. Sedangkan non-ilmiah dapat mengabaikan kaidah-kaidah ilmiah atau tidak menggunakan kaidah ilmiah seperti karya tulis ilmiah. Selanjutnya kita lihat dari penggunaan bahasa. Pada ilmiah bahasa yang digunakan formal atau baku, atau biasa menggunakan ejaan yang disempurnakan atau semi formal. Nah, sedangkan non ilmiah itu tidak formal atau gaya bahasanya santai. Dalam penyajian pada karya ilmiah dia dapat berupa sistematis dan berurutan. Nah, sedangkan non ilmiah tidak harus berurutan. Karya ilmiah ini juga memiliki fungsi, di mana karya ilmiah fungsinya untuk sebagai alat argumentasi, sarana menyampaikan pesan atau rekomendasi tentang sesuatu hal. Nah, fungsi dari karya tulis non-ilmiah adalah sebagai alat mengungkapkan perasaan. Ada perasaan jengkel, cinta, senang, atau sebagai alat koordinasi. Nah, yang terakhir adalah penggunaan sumber atau penggunaan sumber. Penggunaan sumber ini pada ilmiah itu harus ada. Seperti kita mengambil teorinya punya siapa, kita harus mencantumkannya di penelitian kita. Nah, sedangkan non ilmiah tidak harus menggunakan sumber.
Selanjutnya yaitu ada kode etika penulisan karya ilmiah. Kode etika itu sendiri adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Di sini ada 3 pokok norma yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu cara pengutipan dan perujukan, di mana cara pengutipan ini si penulis harus jujur dalam menyebutkan rujukan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Yang kedua ada cara perizinan. Si penulis jika ingin mengambil sumber atau kutipan harus meminta izin secara tertulis kepada pemilik bahan yang dikutip pendapatnya. Yang ketiga ada penyebutan data. Penyebutan data ini adalah nama sumber data atau informasi tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama tersebut dapat merugikan si data. Selanjutnya ada kode etika penulisan karya ilmiah. Yang pertama harus bersikap ilmiah, yakni selalu ingin tahu mengenai berbagai macam hal. Yang kedua bersifat kritis, yakni selalu mencari informasi sebanyak mungkin. Yang ketiga harus bersikap terbuka, yakni bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi orang lain. Yang keempat ada sikap objektif, yaitu menyatakan sesuatu dengan apa adanya tanpa diikuti perasaan pribadi. Yang kelima ada sikap rela menghargai karya orang lain, di mana yakni tidak bersikap sebagai plagiator atau orang yang mengambil karangan orang lain dan disiarkan sebagai karangannya secara pribadi. Dan yang keenam ada sikap berani mempertahankan kebenaran, yakni berani membela fakta atau yang dipaparkan. Yang ketujuh ada sikap menjangkau ke depan dengan sikap atau futuristik, yakni dapat membuat hipotesis, membuktikannya dan mampu menyusun teori baru. Nah, itu adalah kode etika penulisan ilmiah yang harus dimiliki seorang penulis. Selanjutnya ada tindakan pelanggaran kode etika penulisan karya ilmiah. Nah, di sini jika kita ingin menulis suatu karya ilmiah, kita tidak boleh plagiarisme. Plagiarisme ini adalah mencantumkan karya tulis orang lain, namun dengan catatan milik pribadi. Yang kedua, publikasinya yang berlebihan. Yang ketiga, data yang dibuat-buat. Dalam penulisan karya ilmiah ini, datanya harus sesuai dengan fakta yang kita teliti. Yang keempat ada pengiriman ganda. Yang kelima ada mengklaim hasil yang tidak benar atau menyimpang atau tidak ada. Yang keenam ada kontribusi penulisan yang tidak tepat. Dan yang terakhir adalah penggunaan subjek manusia dan hewan secara tidak tepat dalam penelitian. Nah, itu adalah tindakan atau pelanggaran dalam kode etika karya tulis ilmiah. Nah, yang selanjutnya ada penyebab pelanggaran kode etika penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, ketidaktahuan atas etika penulisan publikasi karya ilmiah. Yang kedua, ketidakhati-hatian dalam penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, ada kecurangan dalam penulisan dan penerbitan karya ilmiah. Dan keempat, ada kemalasan dalam melakukan penelusuran bahan pustaka dan pengutipan sumber pustaka. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok 8. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.